Ricky, apa benar ada kabar tentang putriku? Tante, aku baru aja dapat kabarnya. Ali ada di Haicheng. Bagus. Udah 15 tahun berlalu. Akhirnya ada kabar tentang putriku. Nyonya, dokter bilang kondisi Anda nggak boleh terlalu terharu. Tante, tenang saja. Urusan nyari Ali, serahin ke aku. Baik. Aku bakal pastiin Ali bisa balik ke sisi Tante lagi. Nah, kau sudah bekerja keras selama ini. Kalau saja 15 tahun yang lalu Ali nggak hilang, mungkin saja kalian berdua sudah... Tante, aku dan Jenny tumbuh bersama dari kecil, dijodohin dari kecil juga di hatiku. Ali sudah aku anggap sepenting diriku sendiri. Oh iya, ambil liontin giok ini. Ali juga punya satu, persis seperti ini. Kalau dia lihat ini, dia pasti ngerti. Samuel itu sangat beruntung. Bisa menikahi Jenny kita, pengantin yang cantik dan baik hati. Tentu saja. Sayang, ayo kita masuk. Keluarga dan teman-teman kita sudah menunggu di dalam. Abis ketemu mereka, kita langsung mulai acaranya. Hai, Jenny, kau nggak punya orang tua. Jadi nggak ada yang ngajarin ya? Karena aku mamanya Samuel. Mulai sekarang aku mama mertuamu. Ada beberapa hal yang harus aku bicarakan di awal. Baiklah. Silakan Tante. Keluarga Sanjaya kami, meski bukan keluarga terpandang, tapi nama kami tetap dikenal di Haicheng. Anakku Samuel masih muda, tapi sudah jadi manajer departemen di salah satu anak perusahaan dari grup Bihai konglomerat terbesar di Haicheng. Kau anak yatim piatu. Pasti membawa nasib sial dan nasib buruk. Kalau asal masuk ke keluarga kami, pasti bakal mengganggu keberuntungan rumah kami. Terus menurut Tante, aku harus bagaimana? Ini daun jeruk Bali, khusus buat buang sial. Kau harus lewatin ritual bersih-bersih dulu, baru bisa masuk ke keluarga Sanjaya. Orang sebanyak ini cuma buat bersihin sial Jenny. Kalian kira dia apa? Jenny, lihat deh. Ini artinya bagus juga kan? Waktu hari raya pun kita suka bersih-bersih buang sial. Kalau udah bersih rumahnya jadi kinclong. Hari-hari kita ke depannya pasti lancar dan penuh rezeki. Oh iya, kakak ipar. Kakakku baru jadi manajer divisi dan dilirik sama grup Bihai. Masa depannya cerah. Jadi, kau nggak mau ganggu keberuntungannya kan? Baiklah. Ayo bersihkan. Jenny, kenapa? Jelas-jelas mereka mau merendahkanmu. Aku sama Samuel sudah bersama dari zaman kuliah hingga sekarang. Hari ini hari bahagia dan banyak tamu. Sebagai pengantin wanita, masa aku tega malu-maluin mama mertua? Tenang aja, aku nggak apa-apa. Ayo mulai. Kesialan, pergilah jauh. Nasib buruk, nyahlah. Semua musibah, pergilah. Sudah, masuk sana. Jenny, kau nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Ayo masuk. Pengantin, habis ngasih teh ke orang tua, kalian bisa langsung menuju ke tempat pernikahan. Tunggu dulu. Sebelum kau suguhkan teh, ubah dulu cara kau memanggil kami. Mama, Papa. Tuh kan benar, dari kecil nggak diajari sopan santun. Etika dasar aja nggak ngerti. Jadi menantu keluarga Sanjaya itu harus jalanin upacara 3 kali sujud dan 9 kali tunduk ke mertua. Baru boleh memanggil begitu. 3 kali sujud dan 9 kali tunduk. Apa-apaan itu? Memangnya keluarga Sanjaya itu keturunan kerajaan. Ini urusan keluarga Sanjaya. Apa hubungannya sama orang luar kayak kamu? Kakak ipar, ini orang yang kau bawa. Nggak punya sopan santun sama sekali. Kau... Aku lagi ngajarin dia, biar dia mengerti tata krama yang benar. Kalau yang muda itu harus hormat ke yang tua. Kamu harus hormat ke yang lebih tua. Karena dia tumbuh besar di panti asuhan. Gak ada orang tua yang ngajarin. Apa kau bilang? Anak kesayanganku ini dari kecil udah hebat. Hatinya tulus dan belum pernah pacaran. Cewek-cewek di luar sana banyak yang licik. Ya, aku harus jagain dia. Kalau dia benar-benar mau menikah dengan anakku, masa iya gak mau sujud pada mamanya? Aku ini mamanya. Sebenarnya apa yang kau bicarakan? Jenny, lihat deh. Ini emang ada di darah kita.
Pengantin baru itu memang harus sujud ke orang tua. Coba pikir, kalau orang tuamu ada di sini sekarang, aku juga pasti sujud ke mereka kan? Dan setelah kita menikah, mamaku jadi mamamu juga. Sujud ke mama sendiri, bukan masalah kan? Ya kan? Tapi ini... Jenny, banyak keluarga yang lagi lihat loh. Jangan bikin mama malu ya. Kita udah bersama selama ini. Hargain aku dikit dong. Ya nurut ya. Kamu mau sujud nggak? Belum juga resmi masuk keluarga Sanjaya, udah belagu. Benar Samuel, istrimu nggak tahu malu sama sekali. Sujud, sujud, Ayo, sujud, ayo sujud saja. Ya, sujud saja Ayo, lama. sujud. Sujud saja Cepat lama. sujud. Setelah sujud, Ayo, kau baru resmi sujud. jadi keluarga Sanjaya. Aneh. Jenny, gak apa-apa. Sujud sama yang lebih tua itu hal wajar. Mama, Papa, menantu kalian sedang bersujud. Masih ada 6 sujud lagi. Gak boleh ada yang kelewat. Cepet, jangan lelet. Jangan kenapa lama-lama. lama sekali? Cepat sujud. Ayo. Cepat sujud. Cepat sujud. Cepat sana sujud. Tinggal 3 lagi. Lanjut sujud. Cepetan, waktu keberuntungan gak bakal nungguin. Baiklah. Jelas-jelas mereka ngerendahin kamu. Kenapa kamu masih mengalah saja? Aku sama Samuel udah pacaran lama. Bukankah ini hari yang kutunggu-tunggu? Selama Samuel baik pada aku ke depannya, aku bisa tahan semuanya. Aku gak peduli. Tuan muda, gimana? Lokasi Ali udah ketemu? Udah ketemu, tapi... Ngomong aja. Menurut info yang kita dapat, Nona Ali bersama pacarnya Samuel sedang mengadakan pernikahan di kampungnya. Apa kau bilang? Cepat siapin helikopter. Ayo ikut aku. Kabupaten Cuiping. Siapa? Lihat, dia sudah sujud dan udah hormat. Sekarang bisa kan ke tempat pernikahannya? Untuk apa buru-buru? Masih ada aturan keluarga. Aturan keluarga? Mau jadi menantu keluarga Sanjaya, harus ikuti aturannya. Ada masalah? Ini. Asal kamu setuju dengan 3 syarat ini dan nurut pada aturan keluarga Sanjaya setelah menikah, kau boleh masuk keluarga Sanjaya hari ini juga. Gak ada habisnya ya? Tadi dibuang sial, lalu disuruh sujud. Sekarang malah dikasih aturan segala. Kalau memang gak suka dengan Jenny, ya bilang saja. Putri kami ini banyak yang suka. Lihat, ngomong apa sih kamu? Dari dulu juga, mereka ini memang gak tahu aturan. Apa? Belum juga resmi menikah, sudah berani melawan orang tua. Samuel, coba katakan sesuatu. Kamu kan sudah dewasa. Masa nggak bisa urus pernikahanmu sendiri? Jenny, dengar. Mama papa sudah susah payah membesariku. Nggak gampang loh. Dan lagian, ini cuma formalitas saja. Kalau kau mau masuk keluarga Sanjaya, ya harus ikut tradisi kami juga kan? Tapi sebelum nikah, kamu nggak pernah bilang apa-apa soal ini. Aku bukannya mau ikut campur. Tapi istrimu ini kayaknya nggak terlalu suka sama kamu. Belum juga resmi jadi keluarga Sanjaya. Tapi udah ngelawan duluan. Jenny, kita udah bersama selama 5 tahun. Tolong aku ya. Jenny! Dan ini juga. Makan lagi masih hangat. Kau keluar pagi-pagi buat beliin aku sarapan. Aku tahu Jennyku suka bangun siang, makanya aku sengaja beliin. Makan ya. Mama, apa aturan keluarganya? Coba katakan saja. Jenny, makin kamu ngalah, mereka makin semena-mena. Lupakan saja. Siapa suruh aku mencintainya? Kakak ipar, menantu barumu ini sangat terlatih. Belum juga masuk keluarga kalian, tapi udah nurut. Ya iyalah, anakku hebat banget. Banyak perempuan di luar sana yang ingin jadi istrinya. Jadi dia harus jaga sikap dan bersyukur. Dengar baik-baik ya. Aturan keluarga Sanjaya cuma bakal kuucapkan sekali. Aturan keluarga Sanjaya cuma bakal kuucapkan sekali.
Ayo. Iya, Ma. Aturan pertama, istri harus menganggap orang tua suaminya kayak orang tua kandung mereka sendiri dan berbakti pada mereka. Itu wajar. Aku kan gak punya orang tua. Setelah menikah nanti, aku akan menganggap kalian seperti orang tuaku sendiri. Bagus. Aturan kedua, sebagai istri setelah menikah gak boleh muncul di depan umum. Harus di rumah, urus suami, urus anak, dan berbakti pada mertua. Harus hafal juga semua makanan kesukaan keluarga. Bangun jam 4.30 pagi buat masak sarapan. Jadi maksudnya aku harus ngurusin semuanya sepanjang hari dengan bangun jam 4.30 untuk masak sarapan? Terus bagaimana kerjaanku? Kerjaan jelek gitu, resign saja. Sebagai perempuan, prioritasnya itu keluarga. Kenapa? Anakku gak bisa nafkahin kamu. Bukan begitu, aku... Jenny, yang dikatakan Mama benar. Sekarang aku udah jadi kepala divisi. Gaji bulananku lebih dari cukup buat nafkahin kita semua. Kau bisa di rumah saja. Jadi istri yang baik buatku. Samuel, kamu sudah gila ya? Suruh Jenny ngurusin semua keluarga kamu, terus nyuruh dia keluar kerja. Emang dia punya karir apa? Dia cuma sekretaris, gajinya juga kecil. Wah, apa itu benar? Sayang, aku cuma khawatir kau capek demi kebaikanmu. Soal cari uang biar cowok aja yang urus. Kamu cukup bersih-bersih dan masak di rumah. Gampang kan? Lalu, aturan ketiga apa? Yang ketiga, garis keturunan keluarga Sanjaya sudah turun-temurun. Sebagai menantu perempuan keluarga Sanjaya, kamu wajib lahirin anak laki-laki. Kalau belum juga dapat, ya hamil saja terus sampai dapat anak laki-laki. Tapi soal anak laki-laki atau perempuan, aku nggak bisa menentukannya. Sebagai perempuan, kalau nggak bisa lahirin anak laki-laki, jadi itu bukan salahmu. Jadi itu salah keluarga Sanjaya. Tapi penelitian medis udah jelas mengatakan... Itu semua omong kosong. Kau udah kebanyakan dibodohin sama omongan sampah di internet. Seorang perempuan lahir buat nerusin garis keturunan pria itu udah hukum alam. Kalau nggak gitu, ngapain juga keluarga kami nikahin kamu? Apa kau pikir kita bakal nyembah kamu kayak dewa? Samuel, kamu pikir begitu juga? Di keluarga Sanjaya, pria itu ibaratkan langit. Dan kamu itu bumi. Apa maksudmu nyuruh anakku diberlakukan kayak gitu? Apa maksudnya coba? Jenny, Mama Papa ngelakuin ini semua demi kebaikan kita kan? Jangan dipikirin, aku janji. Setelah kita nikah, kamu mau punya anak berapapun, aku gak bakal maksa kamu. Kita udah bersama selama 5 tahun. Aku kan selama ini gak pernah nyakitin kamu kan? Waktu itu, kamu sakit sampai pingsan di rumah, aku gendong kamu di punggung dan lari ke rumah sakit. Kita udah bersama selama ini. Percaya aku sekali lagi ya. Baiklah. Aku bakal percaya padamu satu kali lagi. Sayang, kau emang yang terbaik. Aku janji, aku gak bakal biarin kamu terluka sedikit pun. Mama, tidak usah bicara lagi. Aku setuju semuanya. Bagus. Apa sekarang pernikahannya bisa dilanjutkan? Jenny, apa kamu sudah gila? Aturan-aturan aneh itu. Kenapa kamu mau saja? Melissa, aku tahu kamu ingin yang terbaik buat aku. Tapi aku masih ingin percaya padanya sekali lagi. Aku gak mau hubungan 5 tahun ini berakhir sia-sia. Dasar bodoh. Ya sudah, ayo kita ke tempat pernikahan. Ayo. Silahkan pengantin pria dan wanita bertukar cincin. Wah, selamat. Yeay, selamat. Akhirnya, selamat. Selamat menikah. Yeay, selamat menikah. Kakak ipar, Kak Samuel. Semoga pernikahan kalian bahagia dan harmonis seumur hidup. Selamat ya, selamat. Hah? Wah, cantik banget. Ayo minum. Ayo. Melissa. Ayo. Melissa ini. Sayang. Teman-temanku cuma bercanda aja kok. Melissa belum makan. Seharian sibuk terus, biarin dia makan dulu. Samuel benar. Sebagai pengantin wanita, kamu masih ada tugas lagi. Masih ada tugas lagi? Tugas. Papa mertua dan menantu perempuan harus berbagi permen. Itu melambangkan menantu resmi jadi bagian dari keluarga kita. Membawa manis dan harmoni buat seluruh rumah dan jadi keluarga yang akrab. Apa katanya barusan? Sayang, itu kan tradisi keluarga Sanjaya. Sebagai menantu baru di keluarga Sanjaya, kamu harus berbagi permen dengan kepala keluarga Sanjaya. Dan itu menandakan kalau kamu udah resmi jadi bagian dari keluarga kami. Kau ingin aku berbagi permen dengan papamu? Samuel, bercandaan macam apa ini? Aku ini istrimu, kau tahu kan? Nak, istrimu ini kayaknya ngeremehin aku.
Apa dia pikir aku mau? Di keluarga Sanjaya ini, kalau nikah, semua juga ngalamin hal ini. Itu hal yang beda. Memangnya ada keluarga yang nyuruh pengantin perempuannya berbagi permen dengan mertuanya, ditambah permennya begitu kecil. Salah sedikit saja bisa. Kau memang kelewatan. Apa kau bilang? Kau bilang aku kelewatan? Samuel, lihat. Siapa yang udah kau nikahin? Di depan semua orang. Berani-beraninya dia hina mertuanya. Jenny, ini bukan kayak yang kau bayangin. Cuma simbolik doang kok, tinggal jilat aja nggak bakal kejadian apa-apa beneran. Ini hari bahagia. Jangan bikin ribut ya. Yang lain juga ngalamin kok. Udah nurut ya. Cuma jilat saja. Bisa-bisanya kau ngomong gitu. Samuel, aku udah nemenin kamu dari nol. Dan kita sudah selama ini. Dan pas kau nikahin aku nggak nuntut sepeser pun mahar. Perhiasan pun nggak ada. Aku tetap terima. Karena aku mencintaimu. Tapi hari ini, kau sudah sangat keterlaluan. Dari suruh sujud, ganti panggilan, sampai aturan yang gak masuk akal itu. Aku sudah mengalah demi kamu. Dan sekarang kamu menyuruhku berbagi permen sama papamu. Samuel, laki-laki macam apa kau ini? Kurang ajar. Sebagai menantu keluarga Sanjaya, beraninya melanggar aturan keluarga, beraninya melecehkan suamimu, dan berani pada mertuamu. Coba bilang, kenapa harus bikin keributan di hari bahagia kayak gini? Kau udah jadi istri orang loh. Kenapa masih drama saja? Drama? Jadi di matamu, ini semua cuma drama? Kalau begitu pernikahan ini akan kubatalkan, tidak masalah kan? Sekarang ribut apa lagi? Emang mamaku ada memukulmu? Bukannya kamu yang salah duluan? Iya, kau memang benar. Itu salahku duluan. Memang aku yang gak pantas untuk masuk keluarga Sanjaya. Samuel, aku benar-benar salah menilaimu. Melanie. Hei kau, mau kemana kau? Mau kemana, ha? Semua orang lagi senang-senang, kau tega mempermaluin aku gini. Orang kayak kamu emang gak punya harga diri. Kau nggak mau dihormati ya udah. Kalau aku nggak kasih pelajaran, kau nggak akan tahu siapa yang berkuasa di keluarga Sanjaya ini. Perempuan kayak gini dipukul makin nurut nanti. Samuel, harusnya dari dulu kamu kayak gini. Tuan muda, disinilah Nona Ali melaksanakan pernikahannya. Dengan siapa dia menikah? Sekarang dia manajer di salah satu anak perusahaan grup Bihai, katanya sih jabatannya itu dibeli pakai duit. Apa? Aku nggak bakal biarin Ali nikah sama orang kayak gitu. Ikut aku, baik tuan. Samuel, kamu berani memukulku? Mukul kamu? Kamu sendiri yang cari masalah. Kalau dari awal nurut, kan semuanya gak akan jadi kayak gini. Kau beneran mukul aku hari ini? Lepaskan aku. Ayo. Kak, dia Kau mau ngapain? ngapain? Jangan gerak. Aduh. Jenny, Berhenti. Jenny, kalau kau berani melangkah keluar sedikit aja hari ini, aku bunuh kau. kau sudah bersujud pada langit dan bumi. Kau sudah resmi jadi menantu keluarga Sanjaya. Kau mau pergi? Mimpi. Penjaga, tangkap. Samuel, apa yang mau kau lakukan? Kau nggak denger ya? Kau barusan udah 3 kali sujud, 9 kali tunduk, dan udah hormat ke orang tuaku. Kau udah menerima aturan keluarga Sanjaya. Kau pikir bisa kabur? Dengar ya, hidupmu milik keluarga Sanjaya. Mati pun di arwah keluarga Sanjaya. Aduh, dasar perempuan kotor. Samuel, lihat perempuan itu sejahat apa. Kau mau bilang apa? Kakak, tenang dulu ya. Nanti setelah dia berbagi permen sama papa, aku bakal suruh dia layani satu-satu dari kalian semua buat minta maaf. Wah, ide bagus tuh. Biar semua saudara di sini nyicipin dia satu-satu. Beberapa tahun lagi, kau pasti dapat banyak anak gendut dari dia. Samuel. Samuel, kau manusia nggak tahu malu. Jenny, 5 tahun.
Butuh 5 tahun penuh buat aku dapetin hatimu. Kau pikir aku gak usaha keras? Terus sekarang kau bilang gak mau menikah? Dengar baik-baik. Aku, Samuel, seumur hidup ini boleh kehilangan apapun. Tapi harga diri gak bakal. Banyak orang lagi liatin aku sekarang. Mau aku ikat pun, kau tetap harus nikah sama aku hari ini, dengar gak? Kau teruslah bermimpi. Jenny, Ikat dia! lepaskan aku! Lepaskan aku! Sampah gak berguna. Jenny, denger ya. Kalau kau bikin aku malu hari ini, sumpah aku bakal suruh mereka menggilirmu di sini juga. Kau percaya nggak? Habis itu aku bakal buang kau gitu aja. Hah? Perempuan rusak sepertimu. Siapa juga yang mau lagi? Ya enggak? Jadi dengerin suamimu ini. Nikah sama aku. Dan jangan coba untuk kabur lagi ya. Ikat dia! Lepaskan! Samuel! Dasar kau manusia biadab! Lepaskan aku! Jangan! Lepaskan aku! Siapa yang berani menyentuh dia? Kalau nggak ada yang mau nikahin dia, biar aku yang nikahin. Siapa yang berani menyentuh dia? Ali. Kau nggak apa-apa? Berani-beraninya mereka menindasmu begini. Kau siapa, ha? Siapa yang berani-berani mengganggu pernikahanku? Pernikahanmu? Dia istriku. Singkirin tangan kotormu darinya. Kau mau nikah sama dia? Aku nggak mau. Keluarga mereka nggak anggap Jenny sama sekali sebagai manusia. Belum juga resmi masuk keluarganya. Sudah dipermalukan semena-mena. Lihatlah memeri wajahnya ini. Apapun yang orang-orang ingin lakuin buat menindas Nona Jenny, balas 2 kali lipat. Siap! Siapa yang berani? Kalian, mau ngapain kalian? Oke, Jenny. Tadi aku heran. Dari mana kamu dapat nyali buat ngelawan aku di pernikahan? Ternyata kamu sudah punya simpanan. Perempuan seperti dirimu itu pantasnya ditenggelamkan seperti babi. Mau si kekasihmu ini balas dendam ke kami ya? Baik. Aku berdiri di sini sekarang. Ayo lihat siapa yang berani bantuin perempuan ini. Anakku. Mulutmu itu penuh omong kosong. Kau tahu nggak siapa yang udah kau hina? Siapa mereka? Jenny, berani-beraninya membiarkan pacarmu memukul kakakku. Kau itu siapa? Berani gak sebut nama? Grup Sinar Jaya. Ricky, Grup Sinar Jaya? Maksudmu Grup Sinar Jaya yang dari Haijeng itu? Yang saingannya Grup Bihai yang monopoli industri pariwisata nasional. Grup Sinar Jaya itu? Kayaknya aku pernah lihat di TV. Sepertinya dia ketua Grup Sinar Jaya. Grup Sinar Grup Jaya. Sinar Jaya. Ricky-nya Grup Sinar Jaya. Kau tahu nggak? Kalau anak satu-satunya Pak Galih ketua Grup Sinar Jaya namanya Ricky, pewaris Grup Sinar Jaya, masih muda dan berbakat, anak emas banget lah pokoknya. Sepupuku aja yang kerja di kantor pusat Grup Bihai udah jadi eksekutif senior. Belum pernah lihat dia secara langsung. Dan kau ngaku-ngaku kau nggak pernah lihat dia karena kau emang nggak pantas. Pak, lebih baik Bapak pergi sekarang. Samuel hanya bermasalah denganku. Aku tidak mau menyeret orang lain. Kau beneran gak ingat siapa aku? Apa kita pernah kenal? Kalau gitu kau masih ingat Leontin Giok ini? Leontin Giok ini
Sudah kupakai sejak kecil. Bagaimana kau bisa punya yang sama? Tenang aja, habis aku beresin urusan ini, semuanya bakal jelas. Jenny, dia sekarang udah jadi menantu keluarga Sanjaya. Kau ingin bawa dia pergi? Jangan bermimpi. Bener banget. Kau pikir bisa seenaknya datang terus pergi gitu aja? Kau pikir ini tempat apa, ha? Seluruh hotel ini penuh sama orang-orang dari keluarga Sanjaya kami. Coba aja kalau berani. Katanya kau dari grup Bihai, manajer departemen di anak perusahaannya. Kenapa? Kau takut ya? Jabatan itu kau dapatin dengan cara curang kan? Dibeli ya? Aku nggak tahu. Kau lagi ngelantur apa sih? Lakukan sesuatu buatku. Mulai sekarang juga. Dari detik ini juga. Kau dipecat. Tunggu. Aku manggil kau gendut, terus kau ngos-ngosan gitu. Sekuat apapun koneksimu nggak mungkin bisa nyampe ke departemen HR grup Bihai. Kau tahu siapa sepupuku? Oh, siapa? Sepupuku. Kerja di grup Bihai, kepala departemen HR. CHO. Kau tahu itu jabatan apa? Cuma dengan jentik jarinya, dia bisa langsung buka semua borokmu. Halo, Samuel. Ini dari grup Bihai bagian HR. Iya, ini aku. Kami resmi memberitahu bahwa kau dipecat. Apa? Ada apa ini? Barusan dari grup Bihai bagian HR nelpon aku dan bilang aku dipecat. Apa? Bagaimana bisa? Sepupumu sendiri yang bantu kamu masuk kerja di situ. Kalau mau pecat kamu, seharusnya lewat sepupumu juga kan? Iya, mana mungkin kan? Ini pasti gara-gara kau. Kau pasti nyuruh seseorang nyamar jadi bagian HR grup Bihai buat pura-pura mencatin aku ya? Jenny, kau dari tadi kerja sama si cowok tampan ini dari awal ya? Di hari pernikahanku, di hari bahagiaku, cuma buat bikin aku muak ya? Samuel, di hatimu, apa aku orang seperti itu? Aku baru pertama kali bertemu dengannya. Omong kosong! Baru pertama ketemu udah ngelindungi kayak gitu. Jenny, aku Samuel benar-benar buta sampai bisa kenal cewek gak benar kayak kamu itu. Samuel, kamu berani ngomong kasar ke Jenny? Hancurin mulutnya buatku. Kamu mau apa? Tampar dia, siapa? No. Sayangku. Ngapain bengong aja? Tolongin dia. Ayo cepat. Ya, dasar sampah gak berguna. Cih, kau pantas ditampar. Tuan Jin, sebenarnya kau ini siapa? Kenapa membantuku segitunya? Aku diminta keluargamu buat mencarimu. Keluarga? Papa, cepat telepon sepupu Papa. Suruh dia datang membantu kita. Begitu dia datang, orang palsu ini nggak akan bisa kabur. Oke, aku telepon sekarang juga. Suruh keponakanku langsung kesini. Kau bakal kena batunya. Aku penasaran. Apa Ricky sudah menemukan Ali? Bu Ketua tenang saja. Begitu Tuan Muda menemui Nona, dia pasti akan mengabari Anda. Aku udah lama dengar kalau putri kandung Bu Ketua menghilang selama 15 tahun. Belakangan ini tiba-tiba ada kabarnya. Kalau aku bisa nemuin Nona Muda itu lebih dulu dari Tuan Muda, aku pasti langsung naik jabatan dan gaji. Halo, Paman. Kevin, keluarga Sanjaya kita lagi ditindas. Cepat bantu kami sekarang juga. Ada orang ngaku-ngaku dari grup Sinar Jaya menindas aku dan sepupumu. Mereka bahkan bikin Samuel dipecat dari grup Bihai. Apa katanya tadi? Samuel dipecat. Siapa yang berani-beraninya? Paman, tunggu dulu. Aku langsung ke sana sekarang. Anak kecil, tunggu aja ya. Kevin, dia itu petinggi di grup Bihai. Kalau dia udah sampai sini, lihat aja nanti gimana dia ngadepin kamu. Cuma manajer departemen, gak sebanding buat ku perhatiin. Kau... Ali, gak usah buang waktu sama mereka. Aku bakal bawa kau pergi dari sini sekarang. Hei, berhenti! Dengar ya, gak ada yang boleh pergi hari ini. Udah gak kuat pura-pura ya, mau kabur. Dengar baik-baik, hari ini gak satu pun dari kalian boleh keluar selangkah pun dari sini. Iya bener banget, semua orang di sini adalah keluarga Sanjaya kita. Kita nggak bisa biarin orang luar menindas keluarga Sanjaya kita. Kalau ini tersebar, orang bakal mikir keluarga Sanjaya udah gak punya siapa-siapa. Mereka mungkin kuat, tapi ujung-ujungnya 2 tangan gak bisa lawan 4 tangan. Mereka gak bisa lawan kita semua. Aku setuju. Kita sebanyak ini, masa takut dengan satu orang cowok doang? Benar sekali, kita ini menang jumlah. Mantap, kita nggak bisa biarin mereka begitu aja. Iya, betul. Iya betul. Ya. Benar sekali.
Hari ini jangankan manusia, nyamuk aja nggak bakal lolos. Nggak ada yang pergi dari sini. Kalau kau masih waras, tinggalin cewek itu buatku sekarang juga. Dan kau merangkak lewat bawah kakiku, mungkin aja aku bakal ngampunin kamu. Tuan Ricky, lebih baik kau pergi saja. Mereka banyak orang. Aku nggak mau kau kena masalah gara-gara aku. Tenang aja, aku udah bilang bakal membawamu keluar. Dan aku bakal pastiin itu terjadi. Kalian berdua pacaran mesra di depan mataku. Tangkap mereka berdua. Berani coba-coba. Sekarang bawa senjata segala. Mundur. Ayo serang! Kita banyak orang, masa takut? Semuanya sampah gak berguna. Samuel! Kakak! Siapa yang berani bikin rusuh di nikahan adikku? Kakak. Akhirnya kau datang juga. Kak, dia cowok ganteng palsu ini. Ngaku-ngaku jadi pewaris grup Sinar Jaya. Terus dia mukul aku juga. Lihat aku, kaki aku sampai pincang, Kak. Kevin, dia orangnya. Sok banget gayanya, nindas keluarga Sanjaya kita. Sama aja ngasih tamparan ke muka keluarga kita. Jangan kasih ampun. Kamu ngarang banget sih. Jelas-jelas yang mulai duluan itu keluarga Sanjaya. Hah, Jenny, kau tahu nggak sih arti kata malu sama harga diri? Semua orang di sini dengar sendiri barusan. Pacarmu itu masuk dengan rusuh dan teriak-teriak katanya mau nikahin kamu. Padahal dia tahu kamu itu sudah rusak. Sekarang malah kamu ngebelain dia. Coba katakan pada kakakku, berapa lama kalian ini sudah selingkuh? Kau, apa? Omonganku benar ya? Sampai gak bisa jawab. Jelas-jelas kalian yang menindas aku dan Melissa duluan. Tuan Ricky gak tahan melihatnya dan membantu kami. Beraninya kau? Jelas-jelas kau sebagai menantu keluarga Sanjaya gak menjaga kehormatanmu. Di hari pernikahan malah menentang mertua dan juga ngelawan suamimu. Kita cuma mau disiplinkan kamu saja. Paman kedua, tante kedua. Aku udah dengar semua dengan jelas. Ngelawan kalian sama aja ngelawan aku, Kevin. Kelihatannya mereka ini emang lagi pengen cepet-cepet mati ya. Pak, jumlah mereka lebih banyak. Kalau begini terus, kita bisa kalah. Jadi kau toh yang nelpon buat nyuruh pecat sepupuku Samuel. Bajunya keren juga. Dapat dari mana? Sampah kayak kamu pasti nggak ngerti. Kalau mau pecat orang dari grup Bihai yang levelnya manajer ke atas, itu harus lewat persetujuanku, CHO-nya. Jadi maksudmu Samuel belum dipecat? Tentu saja belum. Pantas aja. Sampah kayak kamu pasti nggak bakal bisa dapat jabatan manajer. Makanya wajar kalau nggak tahu aturan manajemen. Mau pecat manajer kecil di grup Bihai yang sepele kayak gitu, aku tinggal angkat telepon, gak usah izin ke kamu. Ngapain juga aku lapor ke kamu? Kakak, kau dengar gak? Barusan dia ngaku jadi pewaris grup Sinar Jaya. Terus ngomong sembarangan soal keluarga Sanjaya kita. Kakak, bongkar aja kebohongannya sekarang. Bongkar aja. Dia bukan cuma mencatin anak buahku. Kau bahkan berani nyamar jadi tuan Mudarik. Dasar bocah tengik, hari ini kau ketemu aku, akan kuhabisi kau. Dasar sampah sombong. Yang berdiri di depanmu ini adalah satu-satunya pewaris dari grup Sinar Jaya. Ricky, ngaco. Udah di ujung tanduk masih aja songong. Tuan muda Ricky yang asli sekarang ini lagi nyari putri sulung dari grup Bihai kami. Sampah sepertimu, mana mungkin nyamar jadi dia? Jiang Kevin, buka matamu lebar-lebar dan lihat yang benar. Ngelawan Tuan muda Ricky, karirmu bisa tamat tahu. Aku terlalu memujimu. Kau masih aja main peran, ya? Tuan muda Ricky itu orang kayak gimana sih? Masa dia mau tinggal di Kabupaten Cuiping yang buat cewek murahan yang gak jelas asal-usulnya tinggal di Cuiping? Menurutku sekarang ini, mending kau mikirin nasib kalian sendiri. Sini kau, hajar. Kalian mau ngapain? Semua orang di seluruh Haicheng juga tahu keluarga Wijaya dari Bihai itu udah lama bersahabat sama keluarga Pratama Sinar Jaya. Hari ini, biar aku kasih pelajaran buat penipu sombong ini yang sok jadi orang penting atas nama keluarga pertama dari Sinar Jaya. Kak, sebentar dulu, sebentar. Menurutku pasangan ini penuh akal licik, selingkuh di belakangku. Barusan mereka bikin aku malu banget. Kurasa cuma ngasih pelajaran gak bakal cukup buat adikku. Oke deh, lakuin aja sesukamu. Karena cowok ini kelihatannya sayang banget sama cewek ini.
Maka aku bakal lakuin ini di depan matanya. Biar dia lihat. Gimana cewek ini bakal kegila-gilaan karena aku. Beraninya! Hari ini bakal kutunjukin ke semua orang gimana rasanya cewek kecil ini. Oh iya. Hari ini aku bakal jadi yang pertama cicipi dia. Aku bakal tahu duluan gimana rasanya dia. Lepaskan aku. Selama ini, kau bahkan gak pernah izinin aku menyentuhmu. Coba jawab. Lihat aku. Apa kau selama ini udah sama dia, ha? Kau udah gak polos lagi dari dulu, ya kan? Samuel, kalau kau berani sentuh dia meskipun cuma 1 jari, aku sumpah, aku bakal pastiin keluarga Sanjaya musnah. Laura, aku dengar ada kabar soal Ali. Apa dia udah ketemu? Ricky sudah pergi cari dia. Tapi sampai sekarang, belum ada kabar. Ali dan Ricky, teman masa kecil. Udah dijodohkan dari kecil. Aku udah lama memutuskan kalau Jenny itu menantu keluargamu. Sekarang, dengan kabar tentang calon menantuku, mana mungkin aku sebagai papanya cuma duduk diam aja. Tommy, ya Tuan, cepat bantu Tuan muda. Dan bareng-bareng bawa pulang calon nyonya muda, keluarga pertama kita. Siap Tuan. Samuel, kalau kau berani sentuh dia meski cuma 1 jari, aku sumpah, aku bakal pastiin keluarga Sanjaya musnah. Kalau gitu hari ini aku bakal sentuh dia, sialan. Ali! Lepaskan aku. Lepaskan. Ali! Enggak. Lepaskan aku. Siapa sangka kita beruntung banget hari ini, bro. Kita bisa nonton adegan panas secara langsung. Nggak cuma jadi penonton doang, nanti juga bakal ngerasa kayak lagi di surga. Samuel, jangan berani-berani sentuh dia. Kau benar-benar gak tau malu. Hari ini kau bakal aku paksa lihat sendiri gimana cewek yang kau cintai dipermalukan. Samuel. Ali, perempuan jalang, beraninya kau. Sudah aku bilang jangan dekat-dekat. Taruh tusuk rambut itu. Lepaskan Tuan Ricky dulu. Jenny, bukannya aku pernah menghormatimu. Di saat kayak gini, kau masih aja belain dia. Dengar ya, jangan kebangetan. Samuel, di hatimu, aku gak pernah pantas mendapatkan kepercayaanmu. Sia-sia saja. Selama 5 tahun ini aku mengikutimu tanpa mengeluh. Samuel, wajah orang bisa dikenal tapi tidak dengan hatinya. Jangan sampai tertipu sama cewek murahan ini. Benarkah di hari pernikahanmu dia berani melakukan ini? Siapa tahu selama ini dia melakukan hal kotor. Cewek kayak gini harusnya diikat dan dipermalukan rame-rame, dibenci. Dipermalukan. Aku tidak melakukan itu. Bukan aku. Bukan kamu gimana? Cowok brengsek itu sampai nekat buatmu berani-beraninya nyamar jadi tuan muda Ricky dari Sinarjaya dan bikin rusuh di pernikahan ini. Itu bukti kuat kalau kalian memang ada hubungan. Buktinya udah jelas banget sekarang. Masih aja cari alasan. Kau keras kepala banget. Kau pikir keluarga Sanjaya kita ini bisa dibodohi semudah itu? Kakak, buat apa buang-buang kata sama dia? Cepetan suruh orang rebut tusuk rambut itu dari tangannya. Ali, jangan ngelakuin hal bodoh. Jenny, kau pikir aku peduli kau hidup atau mati? Tentu aku tahu kau gak peduli. Tapi aku lebih baik mati daripada dipermalukan olehmu. Ali! Wakil Ketua Grup Sinarjaya, Kristo datang! Paman Kristo. Kristo? Wakil Ketua Grup Sinarjaya. Punya kuasa penuh atas Sinarjaya. Benar-benar orang penting. Aku penasaran ngapain dia kesini. Kakak, dia lebih berkuasa darimu, Kak. Grup Sinarjaya, orang kepercayaan si ketua. Menurutmu gimana? Ya ampun. Ternyata wakil ketua. Halo, aku dari grup Bihai. Namaku Kevin. Gak nyangka sempat-sempatnya Anda datang ke Kabupaten Cuiping kami. Sebenarnya ada apa ini? Oh, wakil ketua. Begini ceritanya. Pria ini menyamar jadi tuan muda Ricky dari Sinarjaya. Kerjasama sama cewek ini, terus ngomong yang enggak di sini. Aku pikir mungkin dia bisa ngerusak nama baik grup Sinarjaya. Jadi aku turun tangan buat ngasih pelajaran. Wakil Ketua Kristo, maksudnya apa? Dasar bodoh.
Udah di ujung tanduk masih aja bego. Paman Kristo, kenapa paman kesini? Papa yang nyuruh ya? Iya, Tuan Muda. Tuan Muda. Hah? Wakil Ketua, kau manggil dia Tuan Muda. Apa dia beneran Tuan Muda dari grup Sinar Jaya, Ricky? Berani-beraninya ngeledek pewaris tunggal Sinar Jaya. Jiang Kevin, kau pasti udah bosan hidup ya? Paman, gak usah buang-buang omongan sama mereka. Paman Kristo, aku udah nemuin Ali. Bagus. Yang penting dia ketemu dulu. Kalau gitu ayo balik sekarang buat kasih kabar baik ini ke ketua. Ayo. Tunggu. Tunggu. Si Jenny ini, dia itu istri sahku, Samuel. Meski kalian orang dari grup Sinar Jaya punya koneksi besar, bukan berarti kalian bisa ngambil istriku gitu aja kan? Benar tuh. Orang luar boleh pergi, tapi anggota keluarga Sanjaya harus tetap di sini. Wakil Ketua, emang benar begitu. Si Jenny ini emang istri adikku. Baru aja nikah. Tapi tadi aku dengar kamu bilang tuan muda kita bersekongkol sama dia. Tidak. Aku salah ngomong. Tuan muda Ricky yang terhormat sepertinya mana mungkin bersekongkol sama dia. Pasti dia yang ngerayu dan nipu tuan muda Ricky. Makanya, Jiang Kevin, berani juga kau ngomong gitu. Kau tahu siapa dia sebenarnya? Dia? Emangnya siapa sih dia? Wakil Ketua Kristo, aku kenal dia luar dalam. Dia cewek yatim piatu dari kecil. Gak punya duit, gak disayang, gak ada yang mau sama dia. Wakil Ketua Kristo, kalau enggak, kenapa dia nempel terus sama Tuan Muda Ricky? Toh cuma dengan satu lambaian tangan, Tuan Muda Ricky bisa kasih dia hidup penuh kemewahan dan kejayaan. Tuan Muda Ricky, Wakil Ketua Kristo, kalian jangan sampai ketipu sama dia ya. Gimana kalau aku tetap maksa membawanya? Kakak, Wakil Ketua Kristo, tolong kasih hargai aku sedikit. Kumohon, bagaimanapun juga aku masih punya posisi di grup Bihai. Hargai kamu? Emangnya hargamu berapa sih? Wakil Ketua Kristo, Jenny ini, dia beneran bagian dari keluarga Sanjaya kami. Istri saudaraku, papaku, gini loh, ini tuh kalian bawa dia pergi siang bolong dari lokasi pernikahan ini. Itu rasanya nggak cocok deh sama gaya grup Sinar Jaya ya. Gaya Sinar Jaya bukan urusan tikus-tikus kecil kayak kalian. Kau, Kristo, dengerin aku ya. Aku cuma sopan sama kamu karena menghormati grup Sinar Jaya. Ini wilayah keluarga Sanjaya. Ini urusan internal keluarga kami. Kau nggak perlu ikut campur dalam kekacauan ini, kan? Aku tetap bakal ikut campur, apapun yang terjadi. Kau, baiklah. Di siang bolong begini dengan banyak mata yang menyaksikan, kalian berdua memakai nama grup Sinar Jaya buat lindungin perempuan kotor ini. Kecuali kalau kalian berdua emang punya hubungan gelap sama dia. Kau, Dia ini kenapa? udah mau mati masih juga songong. Dengar ya, menyinggung nona ini sama aja artinya menyinggung grup Bihai dari grup Sinar Jaya. Dua raksasa bisnis sekaligus. Mulai sekarang kau nggak akan bisa cari kerja lagi di Haicheng. Kristo, apa perkataanku benar makanya kau mulai panik ya? Kau keras kepala. Benar-benar. Oh ya Tuhan, sudahlah. Ayo pergi, jangan biarin kabur. Tangkap mereka, ayo cepat tangkap. Tepung mereka, jangan sampai lolos. Dia dari grup Sinar Jaya, kita nggak bisa asal mainin dia. Aku nggak ngerti betapa beruntungnya si Jenny ini. Sampai 2 orang dari grup Sinar Jaya bela-belain dia seperti ini. Samuel, inilah akibatnya dari kejahatanmu. Kayaknya sekarang, selain kakakmu yang nggak bisa bangun, nggak ada lagi orang yang bisa nolongin kamu. Kau, kakak, kau tamat sudah. Aku udah kirim pesan ke mertuaku. Oh ya, mertuaku itu CEO utama yang tunjuk langsung sama ketua grup Bihai. Cuma 1 level di bawah bos besar. Dan sekarang, dia lagi inspeksi kerja di Kabupaten Cuiping. Tinggal nunggu aja kalian semua. Lumayan juga. Sebagai tempat wisata terbesar di Kabupaten Cuiping dan bahkan di kota ini, aku puas banget sama hasilnya. Aku yakin begitu dibuka 3 hari lagi, para wisatawan bakal ramai datang. Bapak terlalu memuji. Kevin, Papa mertua, cepet ke Hotel Harvest selamatkan aku. Berani-beraninya mereka ini mengusikku. Bobby, siapkan mobil. Cepat ke Hotel Harvest. CEO yang ditunjuk langsung oleh ketua grup Bihai. Kau maksud Bobby? Bagus kalau sudah tahu. Sekarang, sujud dan minta maaf kepada kami.
Bahkan kalau Bobby datang, dia tetap harus hormat kepada Nona Jenny. Kristo, kau sudah gila ya? Mertuaku harus hormat kepada orang yang gak dikenal dan gak punya moral itu. Udah lama aku dengar, Pak Bobby ini adalah orang penting di jajaran atas grup Beehive. Setengah laba dari grup Beehive ada di tangan Pak Bobby. Dan dia juga tamu kehormatan dari ketua grup Beehive. Kakak, nggak nyangka ternyata dia itu mertuamu. Mertuaku memang tipe yang low profile. Jadi biasanya orang luar pun nggak tahu hubungan kami. Aku nggak nyangka, ternyata keluarga kita punya backing yang segede itu. Sebelum Pak Bobby sampai, tahan orang ini dulu. Suruh dia sujud dan nyembah kita beberapa kali. Siapa tahu, kalau kita lagi baik hati, kita maafin. Bagaimana? Mau disuruh sujud? Kau itu bukan siapa-siapa. Jangan tolak tawaran baik, nanti malah kena karma. Tawaran apaan Nenek Bawel? Bobby itu hanya seorang pegawai, sedangkan dia ini pangeran sejati dari grup Sinarjaya. Masa harus tunduk pada badut kayak kalian? Kau... Siapa yang kau sebut badut, ha? Siapa yang kau sebut badut, ha? Papa, akhirnya kau datang juga. Dasar nyusahin. Bikin aku harus datang beresin masalahmu. Oh, iya. Barusan. Siapa yang bilang aku cuma karyawan rendahan? Badut sialan? Hah? Cuma kalian berdua cewek-cewek biasa. Berani banget ngomong gitu ya. Hei Bobby, jangan kasar. Gak lihat siapa yang lagi berdiri di depanmu. Oh, jadi ini toh Tuan Muda Ricky dan Wakil Ketua Kristo. Kevin, kau ini benar-benar. Gimana bisa kau bisa menyinggung Tuan Muda Ricky dan Wakil Ketua Kristo dari grup Sinarjaya? Papa, itu salahku. Tapi aku udah kasih mereka muka. Mereka aja yang kelewatan. Ngerebut istri kakakku terus malah nyerang aku. Mereka sama sekali gak nganggap aku ini CHO-nya grup BI. Sama sekali gak ada respect. Papa, aku ini orang yang papa didik sendiri. Kalau mereka perlakukan aku kayak gitu sama aja ngasih tampar ke papa sendiri. Oh, jadi gitu ceritanya. Kamu yang salah ya? Kau? Di seluruh Haicheng, siapa sih yang gak tahu gimana temperamenku? Bobby, siapapun yang berani ganggu anjing yang ada di sampingku aja harus lihat dulu moodku gimana. Ini semua salahku. Gak ada hubungannya dengan mereka. Aduh, Kristo, kau juga luar biasa. Punya cewek secantik ini yang membelamu begini. Kau masih segar bugar juga ya di umur segini. Beruntungnya kau. Ngomong apa kau ini? Jangan hina Nona Jenny. Gini aja deh. Tinggalin dia di sini, lalu minta maaf sama Kevin dan anggap masalah ini beres dan selesai. Nona Jenny itu aku yang jagain. Kalian semua di sini, gak ada yang berhak nahan dia. Tuan Muda Ricky, meskipun kau pewaris grup Sinarjaya, kau masih bau kencur, anak muda. Aku cuma menghormatimu karena papamu, paham? Tuan Muda Ricky, jangan kebablasan ya. Kau, hei Bobby, berani-beraninya kau ngerendahin Tuan Muda kami. Mau cari perkara sama grup Sinarjaya, ha? Terus kenapa kalau grup Sinarjaya, ha? Statusku siapa coba, ha? Bahkan Ketua Laura saja harus sopan kalau ngomong sama aku. Aku ini nyawanya grup Beehive, paham kau? Jangan coba nakut-nakutin aku pakai nama grup Sinarjaya. Takutnya kalau kau sampai nyakitin Nona Jenny, bahkan ketua pun gak bakal bisa nyelamatin kamu. Nona Jenny itu di mata Ketua Laura, dia 1000 kali lebih penting daripada grup Beehive. Dia, ha? Dia cuma cewek gak jelas dari entah mana, mimpi gak tahu diri, cari mati ya. Hei orang tua, kau sangat membela cewek ini. Jangan-jangan ada sesuatu yang kotor antara kalian. Kalian berhubungan ya? Bobby, kau! Kau memfitnahku. Pak Bobby, kau belum tahu semuanya. Barusan aja anak di sana itu ngeganggu pernikahanku, mau rebut istriku. Terus si kakek ini muncul. Mereka berdua membela dia kayak gini. Aku yakin banget deh. Pasti ada yang gak beres. Samuel, cukup. Aku selalu bertindak jujur. Langit dan bumi jadi saksinya. Kau jangan seenaknya memfitnahku. Pih, apa benar kau itu sepolos itu, ha? Berani-beraninya bilang dirimu itu selalu jujur. Kau bahkan gak kenal mereka. Kenapa mereka mau menolongmu? Menurutku, kau pasti selingkuh dengan mereka. Benar banget. Jenny, kau perempuan gak tau malu. Kau sama 2 orang itu
pasti sudah tidur bareng ya. Bikin malu keluarga Sanjaya saja. Hari ini, kau nggak boleh pergi, tetaplah di sini. Kami akan menghukummu sesuai dengan aturan. Aku setuju. Sesuai aturan keluarga Sanjaya kita, buat cewek nggak tahu malu kayak gini, harus dibawa ke aula leluhur keluarga Sanjaya, diikat di tiang malu, dan dicambuk 49 kali. Paman kedua, itu nggak bisa. Cewek kayak gini, kalau dibawa masuk ke aula leluhur kita, apa nggak jadi ngotorin pandangan para leluhur? Wah, kakak, kau mikirnya emang jauh lebih dalam. Tubuh cewek ini kotor. Kalau dia berani masuk aula leluhur, itu bakal jadi penghinaan beneran buat aula itu. Menurutku, gimana kalau langsung cambuk dia di sini aja? Dan setelah itu, siapa yang mau, silahkan ambil aja dia. Yang salah dari awal itu kalian. Gak bisa bedain benar salah itu kalian. Yang memutarbalikkan fakta itu kalian. Kenapa cuma aku yang menanggung semuanya? Aku dan Samuel baru mengadakan upacara pernikahan. Belum daftar resmi. Secara hukum, aku dan dia bahkan belum jadi suami istri. Aku bukanlah menantu keluarga Sanjayamu. Dan meski iya pun, kau gak punya hak melakukan itu padaku. Di keluarga Sanjaya kami, begitu kau sujud bersumpah dan terima aturan keluarga, kau sudah menjadi suami istri. Begitu kau masuk pintu keluarga Sanjaya, kau harus menuruti aturan kami. Aturan keluarga Sanjaya kalian itu. Apa mau keluarga Sanjaya kalian hari ini melanggar hukum yang telah berlaku? Apa mau keluarga Sanjaya kalian hari ini melanggar hukum yang telah berlaku? Menarik sekali. Nona Jenny, maksudmu kau mau pakai hukum buat menghukumku? Ngadepin kamu gak perlu repot-repot. Cukup Nyonya Laura saja. Udah cukup buat bikin hidupmu sengsara seumur hidup. Ngancam. Aku Bobby, seumur hidupku paling benci diancam orang lain. Dari dulu aku udah gak suka sama Shangjing. Grup Sanjing itu punya kualifikasi apa? Buat sejajar sama grup bihai kami, sejajar. Hari ini, pas banget momennya buat ngasih pelajaran buat kau. Bobby, kalau kau berani nyentuh tuan muda kami, coba aja. Tenang aja, aku Bobby gak sebodoh itu buat langsung nyerang anak dari ketua grup Sanjing. Tapi ya, tuan muda Ricky ini pasti sayang banget sama cewek ini kan? Bobby, mau ngapain kau? Lepasin dia. Kalau kau berani maju selangkah lagi, aku bakal patahin lehernya. Jangan ada yang gerak. Lepasin Jenny. Lepasin. Boleh aja. Kau sujud dan minta ampun dulu ke aku. Pewaris agung dari grup Sanjing. Demi seorang wanita rendahan, sampai sujud di depan aku. Sungguh kehormatan luar biasa. Kau ngoceh apa sih? Mau sujud atau enggak? Kalau enggak, bakal kubunuh dia sekarang juga. Aku sujud. Aku sujud. Aku sujud. Jangan, Tuan Muda. Tuan Muda. Kau nggak boleh sujud sama orang sekeji itu. Terus harus gimana? Masa aku diem aja lihat Jenny dalam bahaya? Tuan Muda, kau itu pewaris grup Sanjing. Putra satu-satunya sang ketua. Berharga banget. Nama baik grup Sanjing. Gak boleh tunduk sama bajingan kayak dia. Iya, Tuan Muda, jangan sujud. Darewet banget sih kalian. Kalau nggak sujud sekarang juga, akan kubunuh dia detik ini juga. Terus bakal kucari orang buat nodai mayatnya. Jangan! Aku sujud. Lihat tuh, pewaris grup Sanjing, Tuan Muda Ricky, demi perempuan rendahan sujud di hadapanku. Kalau ini tersebar, dalam semalam saja, grup Sanjing bakal kena malu besar deh. Hey Bobby, sekarang kau bisa lepasin Jenny kan? Lepasin. Oke deh. Akan ku lepasin sekarang. Jenny, kau nggak apa-apa? Tuan Muda, hati-hati. Ketua, wakil direktur udah pergi membantu Tuan Muda. Kau bisa tunggu kabarnya di rumah saja. Kenapa Papa datang ke Kabupaten Cuiping langsung?
Hati Papa nggak tenang terus. Papa harus datang sendiri biar tenang. Cepetan, ngebut dikit. Tuan muda. Bobby, berani-beraninya nyakitin tuan muda kita. Ketua nggak bakal tinggal diam. Siapa yang lihat aku mukul dia, ha? Jelas-jelas aku mau mukul cewek ini. Dia sendiri yang so jagoan dan nyodorin dirinya. Bener banget. Kita semua lihat sendiri kan? Itu si Ricky yang sendiri nyamparin pukulan itu. Gak ada hubungannya sama Pak Bobby kita. Bener banget. Papa aku nggak mukul tuan muda sama sekali. Itu tuan muda Ricky sendiri yang sotoy, terus kena pukulan. Kalian semua bangsat. Kenapa kau begitu bodoh? Kenapa kau begitu nekat menghalangi pukulan itu? Aku nggak apa-apa. Kau lupa ya? Waktu kecil dulu aku bilang aku bakal melindungimu. Maafkan aku. Aku benar-benar gak ingat. Aku gak ingat apa-apa. Ali, jangan nangis ya. Cuma satu pukulan doang. Aku tahan kok. Lihat mereka, nangis-nangisan sampai peluk-pelukan. Orang yang gak tahu pasti mikir mereka itu pacaran. Bener banget, dibilang gak ada hubungan apa-apa, siapa yang percaya? Mereka berdua kayak lupa ada orang lain di sini. Malah bikin aku malu. Mana harga diriku, harga diri Samuel? Mana kehormatanku? Kalau segitunya suka dia. Kalau gitu mati aja bareng dia. Siapa yang berani gerak? Ketua Sinar Jaya, ngapain dia di sini? Jangan-jangan demi cewek liar nggak jelas ini. Anak buah, kepung mereka semua. Ketua Mo, angin apa bisa bawa kau ke sini? Kabupaten Cuiping cuma tempat kecil begini. Kenapa harus datang rame-rame gini? Bobby, kalau kau nggak mau cari masalah, mending minggir sekarang juga ya. Ketua Mo, kau ngancam aku. Orang di sini banyak loh. Aku nggak yakin kau berani macam-macam. Bagalih kau. Kejadian hari ini sementara nggak akan kuusut. Tapi kau udah ngelecehin nona muda ini. Aku mungkin bisa maafin, tapi ketua jelas gak bakal diem aja. Ayolah, ini pasti cuma salah paham. Si Jenny ini, dia cuma anak yatim. Diam kau, kalian semua benar-benar buta. Mutiara dikira mata ikan. Kalau bukan karena aku ada urusan yang lebih penting hari ini, sumpah. Kalian semua pasti aku beresin satu-satu. Ketua, jawab yang jujur. Apa benar si Jenny ini tamu kehormatan keluarga Pratama dari Sinar Jaya? Lebih dari itu. Dia bahkan... Kristo, ya, bawa tuan muda dan nona Jenny pergi dari sini. Siapa? Mereka beneran bawa dia pergi. Pak Mertua, terus kita gimana sekarang? Si Jenny ini beneran anak yatim. Iya, Tuan Bobby. Aku yakin banget, aku bersumpah demi hidupku, dia cuma anak yatim piatu tak berdaya dan aku udah bersamanya selama 5 tahun. Aku sangat tahu latar belakangnya dengan baik. Kalau gitu keluarga Pratama dari Sinar Jaya ngelindungin dia segitunya berarti cuma ada satu alasan. Maksudmu? Si Jenny ini sepertinya punya hubungan spesial sama Ricky. Keluarga Pratama dari Sinar Jaya ngelindungin dia sampai segitunya. Dan dia sangat terang-terangan ngerebut istri orang. Kalau ini sampai tersebar, bakal jadi bahan tertawaan seabad di Haicheng. Kau bilang putri sulung keluarga Bihai. Betul. Kau itu putri sulung grup Bihai. Ibumu namanya Tiara. Liontin Giok ini adalah tanda penghubung antara kalian berdua. Ibu Tiara. Nama itu terdengar familiar. Ali. Bu, aku mau makan pancake. Ali, tunggu sebentar ya, nak. Mama bayar dulu. Baiklah. Ali. Mama di mana? Mama di mana? Mama. Ali. Mama, Ali. Mama. Ali. 15 tahun. Akhirnya Mama menemukanmu.
Anakku, selama ini kau sudah banyak menderita. Selama aku bisa bertemu dengan Mama, seberat apapun itu nggak masalah. Kashan, kalau bukan karena bantuanmu dan Ricky, aku sama Ali nggak bakal bisa bertemu lagi. Biar aku beri hormat dulu. Minghua, ngomong gitu kesannya jauh banget. Ricky sama Ali, akhir cuma beda 3 hari. Di rumah sakit yang sama. Aku ngelihat Ali tubuh besar. Dia itu udah kayak anakku sendiri setengahnya. Terima kasih pamanmu. Terima kasih juga Tuan Ricky. Bella, sebarkan pengumuman. Aku mau adakan jamuan di hotel paling mewah di kota Haijeng, Pavilion de 5. Buat sambut para tamu penting dan undangan kehormatan biar semua orang bisa menyaksikan kembalinya putri yang hilang dari keluarga Wijaya Bihai. Siap, Nyonya. Wah, Jenny, pakai baju kayak gini, kamu cantik banget sih. Gak nyangka banget. Aku bener-bener gak nyangka. Sahabatku sendiri ternyata anak orang kaya. Kayak cerita di novel aja. Jenny, kita kan udah janji. Kalau kau jadi orang kaya, jangan lupain aku ya. Mana mungkin aku lupain kamu. Dari kecil sampai sekarang, kamu itu selalu ada buat aku. Kau itu sahabat terbaikku. Aku sudah tahu itu. Kau emang paling sayang aku. Ali? Mama, Lihat ini. Presiden Ricky, matamu nempel terus ke Ali ya? Maaf, Aku ada urusan dulu. Nanti biar Ricky sama Melissa yang temenin kamu ke pesta ya. Baiklah. Tante, tenang saja. Aku pasti jagain Ali. Ada kau di sini, Tante jadi tenang. Jenny, aku tunggu di depan ya. Kau. Aku belum pernah berterima kasih padamu dengan benar. Terima kasih banyak Tuan Ricky karena sudah menyelamatkanku dari kandang hewan buas keluarga Sanjaya. Ali, antara kita berdua, gak perlu ada kata makasih. Sama kayak 15 tahun lalu panggil aku Kak Ricky lagi ya. Kak Ricky. Itu dong. Hari ini kan pesta penyambutanmu. Hari bahagia. Jangan nangis lagi ya. Nanti make kamu rusak. Ayo berangkat. Kita akan pergi ke Pavilion D5. Wah, hotel ini mewah banget ya. Ali, aku... Halo? Oke, siap. Ali, ada urusan mendesak di kantor yang harus aku urus. Mungkin butuh waktu setengah jam. Tenang saja, ada Melissa yang temenin aku. Jenny, ayo. Tunggu sebentar. Aku ke toilet dulu ya. Ya sudah, aku tunggu di depan ruang pesta ya. grup pihak yang remeh ini sebentar lagi akan kukuasai. Kepala SRD di kantor pusat itu orangku sendiri. Beberapa departemen kecil lainnya juga udah lama aku ganti sama orangku. Perusahaan ini udah kayak ada di tanganku. Aku menguasai 60% kliennya. Pas waktunya tiba, kau sama para pemegang saham lainnya tinggal kasih sedikit tekanan saja. Kita bisa paksa Tiara si nenek tua itu buat mundur. Jenny, kenapa lama banget? Kau kenapa? Nggak apa-apa. Mungkin Mama sedang sibuk urusan pekerjaan. Nanti pas datang di pesta, aku pasti akan kasih tahu tentang rencana busuknya Bobby. Melissa, ayo kita masuk.
Samuel di keluarga kita kami titipkan padamu ya. Tolong jaga baik-baik. Tenang saja, paman kedua. Kakak, Wait, anjir. Ngapain dia di sini? Masih nanya. Jelas-jelas dia numpak koneksi Tuan Muda Riki dari Sinar Jaya. Kalau bukan karena itu dengan statusnya kayak gitu. Emangnya dia pantas dapat undangan pesta penyambutan Putri Sulung? Jenny, berani-beraninya kau muncul di sini. Samuel, kau ngapain? Lepasin Jenny. Dengar ya. Hari ini tuh pesta penyambutan Putri Sulung keluarga Wijaya Bihai yang hilang selama 15 tahun. Dan kau bekas istri Samuel yang udah dibuang masih berani datang ke sini buat malu-maluin diri. Bekas istri keluarga Sanjaya. Samuel, kenapa ya rasanya aku tuh bahkan gak pernah nginjek rumah Jiang? Karena kau sendiri yang kabur sama laki-laki lain. Kalau bukan karena itu, sekarang kau udah jadi menantu keluarga Sanjaya. Menantu keluarga Sanjaya. Jabatan itu aku sama sekali gak tertarik. Minggir deh, kau halangi jalanku. Berani juga sekarang. Berani-beraninya mandang aku kayak gitu. Samuel, kau itu GR banget ya. Aku bahkan gak nganggep kau ada. Jenny, jangan kira gara-gara kau dekat sama Tuan Ricky, kau bisa langsung naik ke kelas atas dan datang ke acara sekelas ini. Dari tubuhmu yang kelihatan cuma tulang murahan, mau pakai baju sebagus apapun, bau orang rendahanmu tetap saja tercium. Maksudmu, aku gak pantas datang ke acara ini? Ngomong aja langsung. Keluarga Sanjaya dari Kabupaten Cuiping kayak kalian bisa datang. Kenapa aku gak bisa? Abangku sendiri itu manajer divisi di cabang Bihai. Sepupuku ini kerja di kantor pusat. Kami masuk ke sini secara resmi bawa undangan. Beda sama kau yang kere, gak ada apa-apanya. Ternyata Samuel masih menjadi manajer cabang. Pasti karena Kevin yang menjadi backingnya. Sekarang, kayaknya seluruh keluarga Sanjaya udah jadi orang-orangnya Bobby. Apa? Kaget ya? Kalau gitu, buruan deh angkat kaki bersama dengan gaun sewaanmu yang murah itu dan pergi dari sini. Aku beda dengan kalian. Aku gak butuh undangan untuk hadir di acara ini. Dan lagi, malam ini, begitu aku masuk ruangan, semua mata bakal tertuju padaku. Kau? Kau gak punya hak mengusirku. Jenny, kau songong banget sih. Ini tuh acara penyambutan Putri Sulung keluarga Wijaya. Dia yang seharusnya di pusat perhatian semua orang. Kau tuh wanita bekas barang second pula. Kau masih berani-berani ngomong sembarangan di sini. Dasar kalian itu buta semua ya? Kalian gak tahu sih, sebenarnya jadi itu. Cukup. Kelihatannya kalian kagum sama si Putri Sulung keluarga Wijaya ini. Bodoh banget sih. Kalau gitu biar aku kenalin deh. Putri Sulung keluarga Wijaya ini adalah satu-satunya putri dari ketua grup Bihai. 15 tahun lalu, dia hilang di pasar yang ramai. Ketua kami nyariin dia selama 15 tahun. Dia itu permata hatinya. Bu Laura, sang ketua, nanti seluruh grup Bihai akan jadi miliknya. Cuma Putri Sulung kayak gini yang pantas nikah sama anakku dan jadi menantu keluarga kami. Samuel, nanti saat Putri Sulung itu datang, kamu harus tampil maksimal. Anakku ini luar biasa. Kalau Putri Sulung suka sama dia, jadi menantu kesayangan. Siapa yang tahu kan? Tante kedua, bukan mau menjatuhin sih, tapi kabarnya keluarga Wijaya dari Bihai udah tunangan sama keluarga pertama di Sinar Jaya. Nah, sebagus itu, kayaknya nggak bakal jatuh ke tangan Samuel deh. Keluargamu, si Ricky itu. Aku curiga banget sama dia. Masa dia bisa suka sama Jenny? Cewek murahan seperti itu. Gak ada bagus-bagusnya. Mana bisa dibandingkan dengan anakku. Wah, luar biasa ya. Tentu aja Tuan Ricky itu gak bisa dibandingkan dengan anakmu. Soalnya Tuan Ricky itu gak bermuka tebal seperti anakmu. Kau masih berharap juga putri keluarga Wijaya jadi menantumu. Apa keluarga Sanjaya gak punya kaca? Gak bisa ngaca dikit gitu? Kau... Mama, udah lupakan saja. Ngapain juga buang-buang nafas buat dua orang ini? Jenny, kalau kau masih punya sedikit harga diri, mendingan pergi sendiri aja, sekarang juga. Kalau nggak mau? Sepertinya kau bener-bener pengen maluin diri sendiri di acara penyambutan Putri Sulung keluarga Wijaya. Kalau gitu jangan salahkan aku kalau aku yang ngusir kau sendiri. Silakan coba saja. Cukup! Anak buahku emang kadang ada aja yang lengah. Sampai-sampai kalian bisa masuk ke sini. Tuan Muda Riki, kami masuk sini secara terbuka dan sah pakai undangan. Tapi kau, padahal kau tahu kau udah tunangan sama Nona Jenny yang sebentar lagi pulang. Tapi sekarang kau malah di acara ini secara terang-terangan membela perempuan rendahan yang udah dibuang ini. Apa enggak keterlaluan tuh? Dia itu sebenarnya siapa? Aku pernah dengar sedikit. Kayaknya dia dari grup Bihai, sepupunya Direktur CHO Jiang. Waktu nikah, dia malah kabur sama Tuan Muda Riki. Tuan Muda Riki ternyata Tuan Muda Riki, perempuan seperti itu diambil juga. paling juga cuma selingan. Tuan Muda Riki, kau beneran mau biarin perempuan kayak gitu ikut acara ini?
Kalau dia nggak di sini, acara ini berani kalian mulai. Bener-bener niat lindungin dia. Kalian ini bodoh sekali ya. Mending kalian segera minta maaf sama dia. Atau tanggung sendiri akibatnya. Wah, hebat, hebat. Sekarang gimana? Tuan Muda Riki mau bela perempuan ini, terus ngancurin keluarga Sanjaya kami. Ngancurin keluarga Sanjaya? Dia nggak perlu turun tangan. Aku sendiri cukup. Kau bikin ketawa sampai gigi copot. Jenny, baru beberapa hari, kulitmu udah makin tebal aja ya. Kau pikir kau bisa hancurkan keluarga kami? Mulutmu itu. Perempuan kayak dia, harusnya tuh nikah sama cowok sembarangan, terus tinggal di rumah urus anak, daripada bikin malu di luar kayak gini. Jangan mikir gara-gara kau nempel sama Tuan Muda Riki, kau bisa seenaknya di sini. Iya tuh, Tuan Muda Riki, sebesar apapun kau tetap aja tokoh penting. Masa iya kau mau dengerin omong kosong dia? Riki, keluarga Momu memang lebih tinggi dari keluarga Sanjaya kami. Tapi tetap aja, kami ini tamu kehormatan yang diundang langsung sama keluarga Wijaya. Apa kau beneran mau bela si cewek matre gak tahu malu ini? Terus lawan keluarga Sanjaya kami, ngusir tamu kehormatan yang diundang keluarga Wijaya. Kau pikir gimana nanti para pengusaha kaya menilai keluargamu? Kalian kurang ajar. Pengawal, usir orang-orang sombong dari keluarga Sanjaya ini dari hadapanku. Beginikah keluarga Sinarjaya memperlakukan tamu kehormatannya? Dengerin ya. Kalau kabar ini nyebar, kau bakal jadi bahan ketawaan. Seret mereka keluar. Kau... Wah, rame juga nih. Bapak mertua. Tuan Bobby. Anda datang. Presiden Riki, kenapa harus bikin keributan sebesar ini? Bobby? Putri Sulung baru ketemu. Ketua Laura khawatir. Dia belum terbiasa datang ke acara kayak gini. Makanya beliau menyuruhku datang lebih awal ke pesta. Buat menyambut Putri Sulungnya. Kenapa aku nggak tahu? Kalau Ketua Laura menyuruhmu buat nyambut Nona Jenny. Ini urusan internal, grup Bihai kami. Wajar aja kalau Tuan Muda Riki nggak dikasih tahu. Mundur. Hari ini, Pavilius Hanjalin secara khusus mengadakan jamuan penyambutan Putri Sulung keluarga Wijaya. Semua tamu kehormatan yang hadir datang dengan undangan resmi yang dibuat khusus. Keluarga Pratama dan keluarga Wijaya udah lama jadi sekutu. Jadi jelas saja, mereka nggak butuh undangan. Tapi aku penasaran, Nona Jenny, kau punya undangan? Nggak punya. Kalau gitu, maaf ya. Nona Jenny, aku harus memintamu untuk pergi. Udah kuduga, dia masuk lewat rancangnya Tuan Muda Riki. Berani-beraninya cewek matre ini datang ke sini. Bikin malu saja. Memalukan banget. Aku nggak butuh undangan untuk berdiri di tempatku yang seharusnya. Nona Jenny bercanda ya. Bahkan aku, yang CEO utama dari grup Bihai saja, masih butuh undangan buat bisa masuk ke acara ini. Nona Jenny, tolong jaga sikapmu. Itu artinya cuma kau saja yang nggak cukup pantas. Nona Jenny, apa kau nolak ditawarin baik-baik dan malah pengen dipaksa? Jenny, kau pikir kau siapa sih? Ngomong ngawur bilang papa mertuaku nggak pantas. Iya, dia memang nggak pantas buat disandingkan denganku. Apalagi untuk mengusirku dari sini. Gak ada satupun orang di sini yang berhak mengusirku. Aku sama sekali nggak akan tunduk sama orang-orang yang menindas mamaku. Dan mengincar grup Bihai, sombong banget cewek ini. Maksudmu, semua orang di sini harus tunduk sama kamu? Jenny, jangan kelewatan ya. Aku akan tetap di sini hari ini. Aku mau lihat siapa yang berani menyentuhku. Berarti kau menentang otoritas semua tamu di sini. Otoritas. Rasa hormat itu dua arah. Kalau Pak Bobby nggak bisa hormati aku, otoritas itu, apa salahnya aku menentang? Bagaimana kalau aku melakukannya? Sejak kapan Jenny jadi segarang ini? Bagus. Aku Gao udah bertahun-tahun di dunia bisnis. Dan baru kali ini ada yang berani ngomong kayak gini ke aku. Kalau gitu aku bakal tunjukin gimana caramu seharusnya mati. Bella, ketua. 25 menit lagi pestanya dimulai. Ali baru saja kembali. Aku takut dia nggak sanggup hadapi mereka. Kau kesana duluan ya. Siap. Hadirin sekalian, hari ini aku mewakili Ketua Laura di pesta ini untuk menyambut bintang hari ini, Putri Sulung dari grup Bihai. Tapi wanita di aula ini asal ngomong dan menginjak harga diri kami. Kalau aku nggak ngusir dia dari aula ini,
Aku takut dia bakal ngotorin mata nona besar kita. Apakah ada yang keberatan? Hari ini seharusnya jadi pesta penyambutan Nona Jenny, tapi wanita ini datang tanpa diundang dan bikin ribut. Kalau Ketua Laura tahu, dia pasti marah sama kita. Jadi tolong, Tuan Bobby urus dia ya. Tolong usir dia dari sini. Kami nggak mau duduk bareng sama orang sekelas dia. Ya, ayo usir dia. Hari ini aku datang bareng Nona Jenny. Kalau kalian usir dia dari aula ini, apa kalian juga mau usir aku bareng dia? Tuan Muda Ricky, kenapa kau mau nurunin derajatmu buat sama setara dengan perempuan kayak gitu? Benar Tuan Ricky, kau itu pewaris terhormat keluarga Sinarjaya. Jangan sampai ketipu sama perempuan seperti dia. Siapa sih yang nggak tahu Tuan Ricky kalau kau dan Nona Laura dijodohkan dari kecil? Apa kau yakin mau bikin Nona Laura kecewa gara-gara sampah ini? Kau akan membuatnya sedih. Kayaknya kalian semua masih belum sadar juga. Siapa yang udah kalian lecehkan? Siapa yang kalian hadapi sebenarnya? Presiden Ricky, kalau kau tetap mau lindungin dia dan berdiri di pihak perempuan ini, jangan salahin aku kalau aku harus bertindak dan pakai cara keras. Pengawal, hari ini aku akan bersihin pesta ini. Dari sampah-sampah yang gak ada guna demi Nona besar, bawa Tuan Muda Ricky ke ruang VIP buat istirahat, biar dia nggak tersinggung. Bobby, kau mau memberontak ya? Aduh, Tuan Muda Ricky, aku cuma mikirin Nona besar saja. Coba pikir deh, kalau nanti Nona besar datang ke sini, terus lihat sampah kayak kamu, aku yang susah jelasin. Pak Bobby, lepaskan Ricky sekarang juga. Bobby, apa yang aku Bobby lakuin bukan urusan anak kecil sepertimu buat ikut campur. Seret perempuan ini keluar dari sini. Mulai sekarang, dia dilarang menginjak semua properti grup Bihai seumur hidupnya. Beraninya kau. Harusnya kau ngaca dulu. Lihat siapa dirimu. Beraninya bikin ribut di sini. Hah? Seret dia keluar. Usir dia. Bobby, kalau hari ini kau berani sentuh aku, Ketua Laura pasti nggak bakal diam saja. Dan juga semua kekotoran yang kau lakukan di belakang layar. Jangan pikir aku nggak tahu. Kau tahu apa? Kalau kau nggak bersalah, kenapa takut digentayangin? Apa kau nguping sesuatu? Apa kau nguping sesuatu? Apa ini? Kau kelihatan panik. Papa mertua, kenapa kau biarin dia pergi? Bukannya tadi ya? Harusnya langsung diusir. Iya, Pak Bobby, acara ini sebentar lagi dimulai loh. Dan Nona Jenny sebentar lagi bakal datang. Perempuan ini udah teriak-teriak ngawur di pesta. Lagaknya sombong banget. Kalau cuma diusir. Gimana kalau dia di luar malah muter balik ceritanya. Terus fitnah-fitnah kita. Itu bisa gawat. Jadi Papa mertua, maksud Papa... Hari ini, aku bakal potong lidahnya biar dia nggak bisa nyebarin omongan di luar. Dan nyeret-nyeret nama baik kita semua. Dasar tua bangka kejam. Kau tahu siapa itu Jenny? Sebenarnya Jenny itu adalah... Mulutmu, kau nggak punya hak ngomong di sini. Iya, siapa yang izinin kamu ngomong? Ah, Tuan Bobby, si bocah ini kerja sama Jenny. Nanti pas kau potong lidah Jenny, jangan lupa sekalian dia juga. Tenang saja. Di dunia ini, cuma orang bisu atau yang udah mati yang nggak bisa ngomong. Bobby, kalau kau berani nyakitin dia meski cuma seujung jari, keluarga Pratama dan Wijaya bakal bikin kau bayar 1.000 bahkan 10.000 kali lipat. Udah aku bilang, aku Bobby. Paling benci diancam-ancam. Sekretaris Bella dari grup Bihai sudah datang. Aku paling benci diancam. Ali, Sekretaris Bella sudah sampai. Sekretaris Bella, kenapa Anda kesini? Sekretaris Bella, apa maksudnya ini? Bobby, kalau aku nggak datang, aku nggak tahu betapa sombongnya kamu berani ngelawan nona muda grup Bihai. Nona muda? Nona muda kan belum. Maksud Anda, Jenny adalah nona muda kita? Mana mungkin? Jenny, nona muda, dia tuh bukannya anak yatim. Lepaskan dia. Kak Bella. Maaf aku datang telat. Nona muda bisa hukum aku.
Aku nggak apa-apa, Kak Bella. Mama di mana? Nyonya Laura masih sibuk kerja, tapi tenang saja. Dia pasti datang sebelum acara mulai. Sekretaris Bella, si imut ini, beneran dia tuh... Berani sekali, Kak. Masih berani ngeremehin anak muda. Kak Bella, aku nggak sengaja dengar di toilet. Bobby bilang dia mau bekerja sama dengan pemegang saham untuk membuat Mama mundur. Apa? Bobby, dia ingin pemegang saham lainnya membuat Mama mundur. Apa? Pasti dia salah dengar. Siapa sih di Haicheng yang nggak tahu kalau aku Bobby udah habis-habisan buat grup Bihai? Mana mungkin aku ngelakuin hal yang nusuk ketua Laura. Sekretaris Bella, aku udah kerja di grup ini 20 tahun. Kau pasti tahu di hati kecilmu gimana pengabdianku perusahaan ini. Nona muda, dia nggak mungkin bohong. Semua yang hadir di sini punya kerjasama bisnis sama grup Bihai. Dan dari semuanya, lebih dari setengah klien, aku yang tangani. Silakan aja tanya semua orang di sini, apa aku Bobby pernah sekalipun berkhianat dari grup Bihai. Iya, Pak Bobby tuh kalau tentang grup Bihai nggak pernah ada masalah. Siapa aja bisa aja nyalahin grup Bihai, itu mungkin aja, tapi Pak Bobby jelas nggak mungkin. Lagian nggak mungkin banget. Dia itu nona muda dari grup Bihai. Jenny, kau pakai cara licik apa? Sampai berani-beraninya nyamar jadi nona muda grup Bihai. Dengar ya, kita dulu hampir aja jadi suami istri. Latar belakangmu, masa aku nggak tahu? Bener banget. Anak ini gak sopan pada orang tua, sikapnya sembarangan. Mana mungkin dia itu nona muda dari keluarga terpandang. Pasti dia pakai trik licik buat nipu kalian semua. Buktinya sudah jelas ada di depan mata kalian. Dan kau masih berani meragukan identitas Ali. Dia mungkin bisa nipu kalian, tapi tetap aja dia nggak bakal bisa nipu kami. Benar. Anakku Samuel, waktu kuliah dulu, pernah pacaran sama cewek ini selama 5 tahun. Dia selalu bilang orang tuanya sudah meninggal dan dia tumbuh di panti asuhan. Masa itu bohong juga? Itu beneran apa enggak sih? Kedengerannya sih beneran. Putri sulung dari grup Bihai kami. Apa pantas sembarangan kalian omongin? Sekretaris, kau sama Ricky, kok bisa segitunya belain cewek ini? Apa jangan-jangan yang sebenarnya ngihianatin grup Bihai itu malah kalian? Bobby, kau ngomong apa? Sinar Jaya sama Bihai memang udah lama akrab, tapi tetap aja dua-duanya itu saingan. Siapa yang tahu kalau grup Sinar Jaya malah nusuk dari belakang biar bisa memonopoli seluruh pariwisata Haicheng. Dan kau yang jadi orang kepercayaan ketua Laura pasti tahu kalau beliau selama ini susah payah mencari putri kesayangannya. Makanya kau kerja sama Ricky, nemuin cewek ini buat pura-pura dan biar bisa dapetin kepercayaan ketua Laura dan nyari kesempatan buat nguasain grup Bihai. Ah iya, mertuaku benar. Kalian bertiga pasti sudah kompak kerjasama main sandiwara ini demi membantu keluargamu buat ngerebut grup Bihai. Mertuaku udah kerja di grup Bihai selama 20 tahun. Kalau dia emang punya niat khianat, masa nunggu sampai sekarang? Kau sembarangan ngomong. Wah iya, masuk akal ya. Benar juga, Iya ya, juga. benar. Tapi omongan Bobby ada benarnya juga. Kalau dia ngehianati perusahaan, tinggal akalin aja kliennya sendiri, bikin ribet aja mereka. Benar. 2 tahun terakhir ini, Roy Sinar Jaya di sektor pariwisata terus turun. Sementara Bihai kita naiknya stabil terus. Dalam situasi kayak gini, grup Sinar Jaya pasti mau gerak di belakang layar. Kita nggak boleh biarin orang-orang licik itu berhasil. Benar. Presiden Mentari, Wulan dan Bintang, kalian pemegang saham senior. Tolong hati-hati kalau bicara. Bella, jangan sok suci di sini. Selama ini kau cuma ikut-ikut aja datang dan pergi. Yang kerja keras di balik layar siapa coba? Ya kita kan? Apa kau lebih tahu daripada kita? Masa sih? Jangan-jangan kalian semua yang sudah kerjasama. Bocah. Kalau nuduh orang tuh harus pakai bukti. Sayang sekali Pak Bobby, kebetulan banget. Aku punya buktinya. Kau punya bukti? Iya. Ya udah tunjukin. Nanti tinggal kalian para pemegang saham tekan sedikit saja. Biar Tiara yang udah pikun itu mundur dari jabatannya. Bobby, apa kau masih bisa ngomong sekarang? Bobby, beraninya kau hianatin Bu Laura. Ingat ya, kalau bukan karena Bu Laura waktu itu, mana mungkin kau bisa masuk ke grup Bihai? Itu palsu. Itu pasti palsu. Kau masih saja ngeyel ya? Jadi maksudmu, orang di video itu bukan kau? Orang di video itu memang aku, iya itu aku. Tapi waktu aku nelpon itu, aku nggak ngomong kayak gitu. Itu pasti Jenny. Dia yang nambahin belakangnya. Iya benar, itu Jenny. Dia yang ngedit video ini di bagian akhirnya. Kau cuma mau jebak aku. Kau sudah nggak bisa diselamatkan lagi.
Begitu Bu Laura datang, kau harus siap-siap untuk di blacklist. Diam kau. Aku Bobby. Sudah kerja keras untuk grup Beehive selama 20 tahun. Jangan berani-berani fitnah aku. Kalian bertiga yang bekerja sama. Karena akulah nyawa dari grup Beehive. Makanya kalian mau ngancurin aku. Biar grup Beehive ikut jatuh. Bukti sudah jelas banget. Tapi kau masih bisa ngomong gitu. Bobby, apa perlu kita melihat rekaman CCTV baru kau mau mengaku? Kamera di lorong toilet pasti merekam saat aku merekam kamu sedang menelepon. Aku cuma mau tanya, baru setengah jam yang lalu. Gimana caranya aku bisa mengeditnya? Dasar, kau bocah kecil. Kau, itu semua karena kau. Akan kubunuh kau. Hey! Siapa yang berani menyentuh putriku? Siapa yang berani sentuh putriku? Putrinya. Dia putrinya. Dia beneran putri dari grup Beehive. Mana mungkin? Lah, Nyonya Laura. Bobby, apa yang kamu lakukan ke Ali? Ketua Laura, ini cuma salah paham kok. Ali, kau nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Dia, mana mungkin dia putri dari grup Beehive? Dia jelas-jelas cuma yatim piatu. Papa mertua, apa maksudnya ini? Kok bisa? Bobby, aku tanya kau. Video yang ditunjukkan Jenny itu, apa benar? Apa benar? Kau kerja sama buat singkirkan aku dan merebut grup Beehive? Ketua Laura, ini sungguh semua cuma salah paham. Kau pikir karena setengah klien grup Beehive ada di tanganmu, aku nggak berani menyentuhmu? Dengar ya, aku Tiara bisa sampai di posisi ini sekarang. Aku bisa mengangkatmu setinggi langit dan bisa menjatuhkanmu ke lumpur. Jangan lupa, semua yang kau miliki sekarang ini, itu aku yang kasih. Ketua Laura. Aku salah, Ketua Laura. Maafkan aku. Aku cuma sempat gelap mata karena keserakahan, Ketua Laura. Aku mohon, tolong maafkan aku sekali ini saja. Bella, tolong umumkan. Mulai sekarang, copot Bobby dari jabatannya sebagai CEO grup Beehive. Dan juga, selidiki secara menyeluruh. Ada berapa banyak lagi parasit yang tidak setia di grup Beehive dan bersihkan semuanya. Baik, Ketua. Jangan, Ketua Laura. Ketua Laura, kau kumohon. Demi 20 tahun pengabdianku ke grup ini, kau tolong beri aku satu kesempatan lagi, Ketua Laura. Kau tahu kau sudah 20 tahun bekerja di grup Beehive ini. Tapi kenapa kau malah menusukku dari belakang dan melakukan hal itu? 20 tahun lalu, kau bukan siapa-siapa. Aku yang memberimu kesempatan. Aku menyuruh orang untuk membimbingmu, mengajarmu sampai akhirnya kau punya posisi Ketua seperti Laura, sekarang. aku patah mati. Maaf, Ketua Laura, aku salah. Aku mohon, kasih aku satu kesempatan buat menebus kesalahanku. Tolong, Ketua Laura. Laura, sekali berkhianat, selamanya gak bisa dipercaya. Dalam bisnis, kita nggak boleh lembek. Bobby, kau bukan cuma ngehianatin aku. Yang lebih parah, kau berkali-kali menindas anakku. Aku nggak bisa pertahankan kamu. High Chain juga nggak butuh kau. Pengawal. Siapa? Enggak, tunggu. Ketua Laura, aku salah, Ketua Laura. Tiara, kau bakal bayar semuanya. Keluarga Sanjaya, orang-orang dari Kabupaten Cuiping yang berani menindas anakku. Enggak. Ketua Laura. Semua cuma salah paham. Beneran salah paham. Mana mungkin kami nindas Jenny. Itu cuma bercandaan aja. Kan lagi acara nikahan. Semua cuma buat seru-seruan. Benar-benar. Iya kan, Jenny? Cuma bercandaan. Maksa aku buat nurutin semua aturan keluarga itu. Bercanda. Kau biarin teman-temanmu menindas Melissa. Bercanda. Kau ngancam aku dan menindasku juga. Aduh, itu nggak pernah terjadi. Jenny, kau sama Samuel sudah 5 tahun pacaran. Itu nggak gampang loh. Masa sih cuma gara-gara masalah kecil bikin kita marah-marah, iya kan Jenny? Dasar muka tembok. Tante Song, jangan sampai ketipu sama tampang keluarga ini. Sejak Jenny turun dari mobil pengantin, mereka nggak pernah sekalipun melihatnya dan menghormatinya. Saat di tempat resepsi, mereka terus-terusan menindasnya dan menyiksanya. Si bajingan ini, dia bahkan berani memukul Jenny. Aku lihat sendiri semuanya. Kau tante nggak percaya? Tanya ke Tuan Muda Ricky. Nyonya, jangan sampai memaafkan mereka begitu saja. Ngomong apaan sih kau? Apa? Masih bisa berbohong? Banyak mata yang melihat kejadian itu.
Kau... Cukup. Kalian kira ini tempat apa? Beraninya kalian berbohong dan menutupi di depanku. Mau nipu semua orang. Kelakuan keluargamu. Semuanya sudah kuusut tuntas. Ketua Laura, biar kejelasin aku. Pengawal. Jawab. Orang-orang ini ngebully anakku. Dosa mereka tak termaafkan. Patahkan tangan dan kaki mereka sekarang. Ketua Laura, jangan. Aku cuma orang luar. Aku nggak ikut ngebully Nona. Yang ngebully Nona itu paman kedua aku dan keluarganya. Aku nggak ada sangkut pautnya, Ketua Laura. Aku bisa tebus kesalahanku. Jenny, tolongin aku. Aku nggak bisa. Kalau tangan kakiku dipatahkan, aku bakal jadi cacat. Jenny, Lakukan. Jenny. Anakku. Samuel. Kalau kau patahkan kaki dan tangan anakku, aku bakal lawan kau sampai mati. Meski kau itu ketua grup Bihai. Terus kenapa? Dia cuma wanita kecil yang gak diinginkan. Dia cuma wanita yang udah dibuang sama anakku. Aku mau lihat gimana caranya kalian keluar dari sini dengan kepala tegak mulai sekarang. Aku mau lihat bagaimana dia bisa nikah ke depannya. Melissa, tampar mulutnya. Ngapain kau? Seret mereka keluar dan beresin mereka baik-baik biar mereka nggak ganggu anakku lagi. Lepasin aku. Mulai hari ini, Ali adalah pewaris grup Bihai milikku. Ali, setelah kau pulang, gak ada yang berani menindasmu lagi. Begitu gadis ini muncul, aku udah ngerasa orangnya beda. Dan bener aja, dia bintang utama pesta malam ini, Nona Muda Jenny. Bener banget. Dari pandangan pertama, Nona Jenny ini sudah terlihat banget seperti Nyonya Laura. Dia pasti akan luar biasa seperti Nyonya Laura. Selamat atas kembalinya mutiara yang hilang, Ketua Laura. Selamat atas kembali mutiara yang Selamat hilang, untuk Nyonya Nona Muda Laura. Jenny. Selamat untuk Ketua Laura. Selamat, Nona Jenny. Ali, coba pikirkan lagi mau beli apa. Mama, semenjak aku kembali, Mama udah beliin aku baju, perhiasan, bahkan villa. Aku sudah lebih dari cukup, gak butuh lagi. Mama berhutang banyak sama kamu. Rasanya semuanya tidak bisa Mama tebus. Mama sudah berada di sampingku saja. Itu sudah terbayarkan. Gadis manja ini, dia bikin kita menderita. Lihat hidupnya kini, enak sekali dia. Dia patahin tanganku. Aku gak bakal maafin dia. Ma, aku udah kepikiran cara balas dendam. Apa rencanamu? Cepat bilang. Lihat si manja itu, ketawa bahagia seperti itu. Aku pengen langsung cekik dia. Jenny pernah bilang ke aku, dia punya mama angkat di desa. Kalau mama angkatnya itu tahu Jenny sekarang udah jadi nona bangsawan, keluarga Wijaya pasti bakal heboh abis. Halo, cari siapa ya? Aku nyari Jenny. Boleh tahu Anda siapa? Aku mamanya. Beginilah, kurang lebih proses bisnis grup Bihai. Tapi soal bisnis, itu butuh keahlian. Kamu harus belajar pelan-pelan. Kedepannya, kamu akan belajar dari Ricky ya. Jangan tertipu sama usianya. Dia sudah menangani banyak proyek besar dengan pamanmu. Nyonya, tenang saja. Aku pasti bakal jaga Jenny baik-baik. Bu Laura, ada seorang wanita di bawah bikin keributan besar. Katanya dia itu mamanya Nona Muda. Apa? Jangan halangi aku. Aku cuma ingin bertanya padanya. Dasar nggak tahu diri. Apa dia mau ninggalin aku sekarang? Lepaskan aku. Ada apa ini? Bu Laura. Dasar anak durhaka, ninggalin aku sendirian di desa. Sementara kau di sini berlaga jadi nona muda. Dasar anak durhaka, ninggalin aku sendirian di desa. Sementara kau di sini berlaga jadi nona muda. Ngapain kau ke sini? Apa? Kau mau sembunyi dariku? Enak-enakan tinggal sendirian di sini, santai nikmatin hidup diam-diam. Jangan lupa, siapa yang mengeluarkanmu dari panti asuhan dan merawatmu di rumah? Iya, kau memang mengambilku dari panti asuhan. Ngerawatku selama 3 tahun. Tapi 3 tahun itu aku seperti budak. Aku makan di dapur, makan sisa makananmu, dan mau nikahin aku sama anakmu yang gak waras itu. Haruskah aku berterima kasih? Kau mau aku hajar, ha? Siapa yang ngasih izin ribut di sini?
Ya ampun, kenapa hidupku malang sekali? Anakku udah nemuin mama kandungnya dan sekarang dia cuek sama mama angkatnya yang malang ini. Lebih baik aku mati saja. Bella, ya ketua, antar mama ini ke kantorku. Karena kau mama angkatnya Ali, semua bisa dibicarakan baik-baik. Bu, silakan ke sini. Silakan minum tehnya. Apaan ini? Rasanya kayak air comberan. Halo, aku mama kandungnya Ali. Kalau ada yang mau dibicarakan, bisa langsung denganku. Jadi kau ini direktur perusahaan Bihai ya? Aku orangnya sederhana kok. Aku sudah merawat anakmu dan bantu dia. Perusahaan besar kayak punyamu ini pasti bisa kasih aku imbalan kan? Tentu saja. Kau mau berapa? 30 juta. 30 juta? Mama, dia jelas-jelas datang untuk mencuri uang kita. Jangan sampai ketipu. Selama 3 tahun itu, aku bahkan gak ngabisin sampai 30 juta. Anak gak tahu diri. Setidaknya, kau masih memanggilku Mama. Kalau hari ini, kau gak ngasih 30 juta, aku bakal umbar semuanya. Bilang grup Bihai gak tahu balas budi. Melahirkan tapi gak bisa membesarkan. Kau... Hah? Kau pikir aku takut, hah? Bu, kau benar. Bagaimanapun juga, Ali pernah memanggilmu Mama. Kami dari grup Bihai bukan orang yang lupa balas budi. Bagaimana kalau begini? 30 juta terlalu kecil. Aku beri 300 juta. 300 juta? 300 juta? Mama? Ali, Ini, cek senilai 300 juta. Kalau kau mau cek ini, ada satu syarat. Apa itu? Kau harus janji gak akan kembali lagi ganggu Ali. Aku janji, aku janji. Hanya janji tidak cukup. Ini dokumen adopsi waktu aku mengangkatnya. Di sini ada cap jempolnya waktu itu. Aku sudah putus hubungan dengan dia. Putus semuanya. 300 juta cukup untuk hidupku nanti. Kalian ngobrol saja berdua. Aku pamit dulu ya. Mama, kenapa kasih 300 juta? Dia gak pantas sama sekali. Ali, kau sudah lama pisah dari keluarga itu, tapi dia gak pernah nyariin kamu. Baru balik keluarga Wijaya, belum 10 hari dia muncul. Pasti ada yang ngasih tahu dia. Tapi tenang saja, 300 juta itu dia gak bakal dapat sepeser pun. 300 juta, 300 juta, 300 juta. Sumiati! Siapa menyuruhmu kembali? Kan aku suruh kau urus semuanya. Aku gak mau lakuin kerja kotormu, aku mau pulang. Kau ini kenapa? Kita sudah sepakat. Kau akan membuat keributan di grup Bihai. Kamu gak mau duitnya. Aku gak butuh duitmu, aku gak butuh. Apa yang kau sembunyikan? Kamu sembunyikan apa sih? Kak, lihatlah. 300 juta? Nenek tua itu, Tiara, ngasih kau 300 juta? Beneran 300 juta? Sebanyak itu? Itu uangku, itu uang yang dikasih untukku. Uangmu? Lihat diri kau. Emang kau kira kau pantas sampai 300 juta? Dengar ya. Ngapain kau? Berani-beraninya kau. Nenek tua, beraninya kau menyerangku? Itu uangku, grup Bihai memberiku. Dasar gak tahu malu. Kalau kau gak nurut sama aku, Udah, berhenti teriak. balikin ke aku. Kalau tahu dia bakal ngasih sebanyak ini, mending tadi kita ambil duitnya terus kabur aja. Ngapain repot-repot kayak gini? Anakku, itu benar 300 juta. Kalau beneran sebanyak itu, berarti kita sekeluarga hidup enak selamanya. 300 juta. Kita bisa beli apapun yang kita mau. Dengar ya, nenek tua. 300 juta ini sekarang jadi milik kita. Kalau kau pintar, kami kasih 100 atau 200 ribu. Kalau kau bego, bunuh kau. Sudah direkam semua? Tuan Muda Riki, tenang saja. Semuanya sudah terekam. Kalian ini. Samuel, semua perbuatan kotor keluarga kalian sudah kami bongkar. Kami punya semua buktinya.
Dan juga saat kau mengancam kami sebelum kami memberikan cek palsu itu juga sudah terekam. Apa? Cek palsu? Perempuan sialan. Berani-beraninya kau nipu aku. Kalian yang cari masalah sendiri. Kubunuh kau. Lepaskan Aiko, lepaskan. Seret mereka dan usir dari Haicheng. Kalau mereka berani nginjak Haicheng lagi, congkel matanya, patahkan kakinya. Ali, ini, makan buah istirahat sebentar. Aku nggak apa-apa, Mama. Kau sudah kasih aku rencana sepenting ini. Aku pasti akan kerja keras. Anak bodoh, jangan terlalu sibuk bekerja. Urus urusanmu sendiri. Urusan? Urusan apa? Tentu saja urusan jodohmu. Ali, menurutmu gimana Ricky? Dia orang yang seperti apa? Memang sih pertunangan kalian cuma kesepakatan lisan antara aku dan papanya. Tapi dia tetap pegang janji itu. Dia cari kamu selama 15 tahun. Mama, tapi aku... Ketua Laura, Ketua Grup Sinar Jaya, dan Tuan Muda Ricky sudah tiba. Baru disebut, udah nongol aja. Ali, ayo kita ke bawah. Kasan, ada angin apa datang kemari? Sekarang semua sudah beres. Aku datang bareng anakku buat lamar keluarga Wijaya. Coba lihat di dalam ini. Pertama, ada surat lamaran tulisan tanganku. Kedua, daftar hadiah. Keluargamu dengan tulus menawarkan 3 villa mahar 1 miliar yuan, 50 peti batu perpataran giok, dan 50% saham Sinar Jaya. Untuk melamar putri sulung keluarga Wijaya, Jenny. Ali, walaupun tunangan ini awalnya diatur antara aku dan Paman Galih, tetap saja harus ada persetujuan darimu. Mama, aku belum yakin. Lihat, Ali ini. Tante Song, gak apa-apa. Biar aku susul dia. Silakan. Ali. Kak Ricky, maaf. Apa karena perasaanmu ke Samuel? Aku hampir jadi istri orang lain. Dipermalukan kayak gitu di hari pernikahan. Dulu aku pernah jalani hubungan yang gagal. Kak Ricky, aku ngerasa aku gak pantas buatmu. Ali, kau ingat gak apa yang aku bilang waktu aku datang ke lokasi nikahan? Kalimat yang aku ucapin. Kalau gak ada yang mau nikahin dia, aku yang nikahin. Aku selalu ngerasa ini udah takdir yang bawa kita ketemu di waktu ini. Aku sayang kamu. Bukan karena tunangan itu. 15 tahun yang lalu, atau bahkan lebih lama dari itu, aku udah jatuh cinta sama kau. Aku gak peduli kau punya kekurangan atau enggak, sempurna atau enggak, aku tetap suka kau. Ali, kau boleh ragu kalau memang belum siap. Tapi jangan pernah ragu cuma gara-gara hubungan yang gagal di masa lalu. Kak Ricky, hubungan yang gagal itu bukan salahmu. Walaupun kau pernah bikin banyak keputusan buruk di masa lalu, tetap saja kau tetap punya hak buat jatuh cinta lagi. Kak Ricky. Ternyata benar, urusan anak muda memang harus diputuskan sama mereka sendiri. Sepertinya lamaran dari keluarga pertama ini bisa diterima hari ini. Kalau begitu mari kita nantikan kerja sama kita, mertua. Mertua.